Di dalam hati saya sebenarnya ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari leluhur saya. Namun di sisi lain, sebenarnya saya sedikit ada kekhawatiran. Khawatir? Iya. Saya tidak memungkiri. Saya tidak berbohong. Pada kenyataannya, pedang itu memang benar-benar sakti. Saya tahu kesaktian itu tidaklah datang terkecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang memegang pedang itu sekarang adalah Syekh Abdul Muntab. Yang saya tidak tahu seberapa licik dia, seberapa kekuatannya. Jadi, saya memutuskan untuk tidak merebutnya kembali. Saya masih dibebani dengan tanggung jawab yang luar biasa besar di wilayah ini. Kalaulah saya gegabah merebut pedang itu dengan paksa, lalu saya mati terbunuh karenanya juga. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab yang saya tinggalkan di dunia tanpa saya menyelesaikan? Jadi saya rasa keputusan saya untuk tidak mengambil pedang itu adalah keputusan yang tepat. Saya lebih memberatkan dengan tanggung jawab yang sedang saya emban ini. Seperti itu. Jadi manusia, kalaulah kalian ingin mengambil pedang itu, datanglah ke bukit di mana Syekh Abdul Muntab bertapa di sana. Mungkin saja atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dapat mengambil pedang itu. Apakah kita boleh tahu bukit itu namanya apa dan ada di mana, Pak Yai? Bukit yang di mana Syekh Abdul Muntab bertapa adalah Bukit Motong Belis. Bukit Motong Belis. Silakan. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya mengizinkan penuh kalaulah pedang itu benar-benar bisa sampai di tangan kalian untuk kalian bawa. Iya, sebelumnya terima kasih ya Pak Yai sudah menunjukkan dan sudah menceritakan banyak mengenai sejarah pedang itu. Dan ditambah lagi Abah Yai memberikan restu kepada kami. Semoga kita dengan restu dari Abah Yai kita bisa meminjam ataupun mengambil pedang kepemilikan dari Abah Yai untuk dijadikan lantaran menyembuhkan teman saya yang sedang terkena gangguan itu, Abah Yai. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga permasalahan kalian cepat terselesaikan. Ya, Abah Yai. Dan saya menitip pesan kepada kalian. Saya titip salam untuk saudaraku Yamta. Baik, Abah Yai. Semoga Allah melindunginya. Amin, amin. Nanti ketika saya bertemu dengan Mbah Yamca, saya sampaikan salam dari Abah Yai. Terima kasih. Saya meminta doa restunya dari Abah Yai untuk meneruskan mengambil pedang kepemilikan dari Abah Yai, yaitu Popokelo, Abah Yai. Ya,
saya merestui dan saya doakan kalian agar bisa mencapai tujuan kalian. Amin, amin. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang aja, Mas. Ini di pedangnya. Ini di situ aneh. Dos. Nang piur teh ngomong iku ya. Ya kayak yang dia nyundel lambe, ya sama ngomongin nyong. Ora maksudnya utang iku kelalen orang menundukkan mata. Oh, aku dengkul-dengkul masih cengengku. Iki ya. Pedang sopo kelo. Pergi apa? Iya. Pedang sopo kelo kue itu memang yang memiliki apa yai apa medio mana ya? Ternyata pedang itu sudah tidak dipegang oleh apa yai, melainkan terjadi hara huru di mana pertama huru hara intinya terjadi sesuatu di daerah ini waktu pertama melakukan penyebaran agama Islam di sini. Dikala itu memang Ki Ageng membutuhkan banyak partner dan datang sesosok makhluk yang bernama Syekh Abdul Muntab. Oh, ada Syekh lagi. Syekh Abdul Muntab itu datang dan yang dianggap oleh Abah Yai Wanayasa itu bisa membantu untuk mensiarkan agama Islam. Oh, berarti pedangnya sama Kiai Abdul Muntab ya? Ya, nanti dulu. Nah, singkat cerita, ternyata setelah Syekh Abdul Muntab dianggap oleh Kiai Ageng Wanayasa itu bisa mensiarkan agama Islam, ternyata menyebarkan dengan cara yang sesat. Dengan salah satu contoh, agama Islam tidak sholat tidak apa-apa. Dengan adanya berjalan itu juga sudah dianggap sholat. Itu ajaran-ajarannya Syekh Abdul Muntab. Nah, akhirnya si Kiai Ageng Wanayasa mengutus muridnya yang paling cerdas dan paling dianggap dipercaya. Iya. Itu mengikuti, ternyata banyak sekali bukti-bukti penyesatan. Oh. Akhirnya serombongan dari Ki Ageng Wanayasa bersama murid-muridnya menghampirilah. Di situ terjadi perdebatan, rembugan, tapi tidak ada jalan keluar. Dan ternyata di rembugan terakhir terjadi percikan, malah memicu peperangan. Oh, Syekh Abdul Muntab sama Syekh Wanayasa itu perang. Sampai akhirnya Syekh Abdul Muntab bisa memenangkan peperangan itu dan merebut pedang sopo kalau itu kepemilikan dari itu. Lah, saya bertanya kan, Pak Yai kenapa tidak merebut, sedangkan itu adalah haknya Pak Yai, itu adalah turun temurun dari nenek moyang Pak Yai. Pak Yai memiliki kecenderungan ketakutan yang dimana memiliki banyak sekali tanggung jawab di sini. Ya, menganggap bahwasanya belum selesai tanggung jawab di dunia ya. Yang ditakutkan ketika merebut paksa, tidak tahu kelicikan dari Syekh Abdul Muntab, di mana ketika memaksa mengambil itu kembali dengan kelicikan bisa menyerang atau senjata makan tuan seperti itu. Akhirnya mengikhlaskan, ya sudah, toh ketika pedang itu sudah diambil, ternyata penyebaran yang sesat itu sudah tidak diteruskan, melainkan ternyata penyebaran itu adalah alibi agar si Abah Yai Wanayasa itu mendatangi. Itu adalah alat untuk memancing agar penyebaran itu mudeng ora? Iya ya, mudeng. Berarti awal datangnya si Abdul Muntab itu mengaku sebagai Syekh supaya memancing si
Wanayasa ini supaya mendatanginya. Sedangkan yang diincar itu adalah pedangnya. Poinnya itu. Dan saya mendapatkan daerah yang nantinya kita akan ke sana, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan restu langsung dari kepemilikan pedang itu. Kita mendatangi Bukit Motombelis, di mana tempat itu adalah tempat pertapaan dari si Syekh Abdul Muntab. Ya, yang paling penting kan gini, Dos. Kenapa saya meminta restu? Ya kan biar bagaimanapun itu adalah pedang yang punya. Seperti itu. Ya kan? Iya. Yang kontak-kontak